Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuno. Mungkin biasa dipanggil Bang Yuno di lingkungan pertemanan. Nah itu. Eh, Kalau untuk sekarang nih Bang, kok kesibukan abangnya nih apa nih ke Bang? Kalau sehari-hari saya dagang sih, dagang mie, dagang mie. Kan kalau nggak salah nah Bang, abang ini punya komunitas Bang, Mm-mm. komunitas Palangkaraya Berbagi. Kalau di komunitas sendiri abang sebagai apa Bang? Eh, Kalau di komunitas Pelangkaraya Berbagi biasanya saya itu mungkin dibilang founder iya, terus dibilang mengkoordinir juga iya gitu. Tadi kan kita membahas komunitas Palangkaraya Berbagi. Kalau boleh tahu apa sih Bang komunitas Palangkaraya Berbagi itu biar penonton podcast Tribun Kalteng pada tahu? Eh, Palangkaraya Berbagi itu sebenarnya kami menyebutnya dia komunitas amal ya. Dalam artian ya di situ kami ingin cuma apa ya, berkomunitas, berkumpul, kayak mewadahi suatu gerakan yang dimana nggak ada cari untung apa-apa gitu. Emang real untuk berbagi, buat sedekah doang, itu aja sih pada intinya itu. Biasanya kami memang bagi-bagi makanan setiap hari Jumat. Bisa pagi, bisa sore, kebanyakan sih sore sekarang, karena kami nyari apa ya, momen dimana yang kami bagiin tuh orang-orang yang memang sudah ada di spot-spot biasa yang kami datangin gitu-gitu. Kapan sih Bang komunitas berbagi ini dimulai? Sebelumnya memang kami itu di apa, dibangunnya itu sebelum 2020 udah ada, tapi kalau establishnya di Instagram itu 14 Desember 2021. Jadi ya musim-musim Covid tuh kami udah ada sebenarnya. Jadi dari musim Covid sampai sekarang tuh eh, Palangkaraya Berbagi masih eksis lah gitu. Artinya berbagi tiap Jumat, dan di apa ya, di hari-hari tertentu yang memang kadang kami memang dibutuhkan untuk berbagi. Contoh misalkan tiba-tiba ada kebakaran, ada banjir. Nah, kami itu ada di situ. Oh, Jadi kami nggak hanya di hari Jumat doang biasanya tuh. Dan apa ya, pada prinsipnya juga kami mungkin pengen juga di kegiatan-kegiatan lain gitu sih. kalau komunitas berbagi ini biasanya membagikan bantuannya dalam bentuk apa sih Bang? Dulu itu ceritanya begini, saya kan punya usaha makanan kecil-kecilan. Jadi kami itu sesama teman tuh bagiin makanan dari usaha masing-masing. Jadi misalkan saya berapa porsi, teman saya berapa porsi gitu-gitu kan, dikumpulin jadi satu, kami turun ke jalan bagiin ke orang-orang yang apa, yang membutuhkan. Nah, saking mungkin gini, karena akibat adanya media sosial itu, jadi orang kan tertarik tuh pengen ikutan juga. Nah, dan orangnya ini kan belum tentu punya rumah makan atau apa gitu-gitu kan. Jadi kami dulu itu kami sarankan beli aja sendiri, beli makanannya kami ambil, terus kami itu kan kami bagikan. Nah, terus pada akhirnya yang mau nyumbang nih malah kesusahan, dia disuruh beli kan. Nah, pada akhirnya kami mengubah pola. Gimana kalau misalkan kami tetap terima donasinya berupa uang misalkan, tapi kami belikan ke warung-warung yang memang butuh dibantu gitu, paham nggak ya? Oh iya Jadi paham. nggak semua kan warung itu punya uh, pelanggan yang ramai. Dia pasti punya saat-saat tertentu sepi juga gitu. Nah, kami punya warung-warung itu Oh iya. yang istilahnya dia tuh jual nasi bungkus, buat yang dijual tiap hari gitu tapi nggak terlalu rame. Nah, itu yang kami beli, warung-warung itu. Oh iya. Jadi dari secara tadi tuh iseng, sekarang tuh impactnya kemana-mana. Iya. Yang awalnya tadi tuh cuma kami sendiri, buat orang lain gitu kan. Sekarang itu yang orang nyumbang, dia ngasih uang kan, kami belikan buat apa, ke orang yang warung yang itu, Iya. yang istilahnya nggak terlalu punya banyak pelanggan, usahanya kebantu, makanannya dibagiin lagi.
Nah, yang nerima bakal kebantu lagi. Iya. Jadi apa circle-nya jadi hidup gitu. Iya, secara nggak langsung UMKM-nya terbantu lah Nah, Bang, pedagang UMKM kecil. terbantu, yang menerima juga terbantu. Itu sih. Kalau untuk pendanaan nih Bang, biasanya tuh ada donasi tetap kah ataupun tergantung bisa berubah-ubah? Kalau pendanaan nggak ada ya, maksudnya ya ini memang swadaya dari kami sendiri. Artinya yang ngurusnya pun nggak banyak orang gitu kan, cuma orang-orang tertentu doang. Terus yang nyumbang juga berganti-ganti karena kan kami nggak punya donatur tetap, itu satu. Yang kedua, yang kami bagi pun orangnya bakal beda-beda terus, kadang di sini kadang di sana, kadang di istilahnya maaf ya mungkin kadang daerah pasar, kadang daerah TPA gitu-gitu, kadang panti asuhan ini gitu-gitu kan. Nah terus kami juga memang nggak punya donatur siapa-siapa, artinya yang seterusnya mendonasikan rezekinya gitu nggak ada. Jadi ya siapapun boleh ikut itu berkontribusi di Palangkaraya Berbagi. Kalau untuk kegiatan ini Bang, biasanya dilaksanakan itu per minggu atau per bulan gitu Bang? Dari awal sampai sekarang itu biasanya per minggu. Jadi misalkan setiap hari Jumat dia. Karena kan kalau apa ya, mungkin di agama kami Islam tuh agama yang paling baik, hari yang paling baik itu katanya hari Jumat. Dan disitulah mungkin apa, kalau bahasa orang dagang tuh telling itu di situ katanya. Nah makanya hari Jumat itu dipilih untuk bagi-bagi itu. Tapi di Instagram itu kami bilang ada Senin dan Jumat. Jadi kalau misalkan ada lebihan jatah untuk bagian di hari lain, kami bagian di hari Senin. Tapi jarang biasanya di hari Jumat. Nah, jadi kan tadi sudah Abang bahas kayak pembagiannya berupa makanan gitu yang dibeli dari pedagang kecil. Kira-kira biasanya makanan yang Abang bagikan tuh dalam jumlah berapa porsi kalau kalau berbagi biasanya Bang? Nggak tentu. Jadi kalau misalkan karena yang nyumbang tadi itu juga nggak tentu, yang dibagikan juga nggak tentu. Cuma memang dari awal kami berbagi itu, yang awalnya misalkan cuma 20 sampai 50 porsi, 50 bungkus gitu. Makin kesini tuh waktu itu makin banyak. Karena antusias orang berbagi itu ternyata lumayan apa ya, tinggi gitu. Maksudnya orang tuh pengen membagikan rezekinya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan tuh banyak, cuma nggak ada wadahnya, itu aja masalahnya. Iya. Nah kemudian pas ada kami itu, kami kayak merasa oh ini tempat menyalurkannya gitu, kami itu kan. Cuma setelah ada setahun kebelakang mungkin agak turun lagi, mungkin karena faktor apa ya, sosial ekonomi dan lain sebagainya gitu-gitu. Tapi kalau ditanya berapa minimum segala macam nggak ada. Jadi sebisa kami aja mengadakannya. Kalau misalkan pun misalkan nggak ada yang nyumbang misalkan, ya kami sendiri yang istilahnya membandar ya. Jadi ya tanpa donatur pun sebenarnya bakal jalan aja. Cuma nggak semaksimal ada donatur, itu aja sih. Kalau untuk anggota tetapnya kira-kira ada nggak sih Bang untuk sampai sekarang ini? Kalau di grup itu jumlahnya mungkin 90 sampai 100 orang ada kali ya. Yang istilahnya yang apa ya, yang silih berganti, yang bantuin gitu-gitu. Karena kan gini, Palangkaraya Berbagi itu memang awalnya bagi-bagi makanan. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang itu misalkan terjadi musibah, terjadi apa gitu-gitu. Kami juga kadang ikut itu kontribusi, misalkan kebakaran kami buka donasi masalah pakaian bekas misalkan gitu-gitu. Memang kami jarang yang membagikan hal-hal yang memang bernilai banget, tuh jarang. Tapi misalkan makanan itu sering banget, karena menurut kami mungkin itulah cara paling gampang untuk berbagi sesuatu gitu. Kan nilainya nggak seberapa, tapi ya mungkin manfaatnya bisa bermanfaat banget bagi yang menerima, itu sih. Berarti kalau kegiatan ini biasanya ada tantangan tersendiri nggak sih Bang kalau saat melakukan kegiatan berbagi ini di lapangannya sendiri? Nah tantangannya mungkin gini, kalau makanan sedikit kan enak bawanya pakai motor loh. Tinggal keliling berdua bertiga gitu. Tapi tiba-tiba kalau misalkan donasi itu banyak, misalkan
anggapnya 200, bingung kami kadang-kadang karena nggak punya Oh, kendaraan iya. kan, yang istilahnya kami nggak punya operasional apa-apa, tapi biasanya tertangani dengan baik kok. Terus tantangan yang kedua mungkin dari segi sosial di apa di medsos itu, uh, awal-awal ya, awal-awal itu kami banyak di apa di apa ya dinyinyirin. Oh. Kok berbagi di videoin Mm. gitu gitu kan, dikontenin gitu. Oh iya, julid ya bang ya, banyak Ah, yang julid. cuma kan bingung ya kalau misalkan nggak di videoin gimana kami laporan ke Mm-mm. yang donasi, itu Iya. satu. Yang kedua, tujuan kami tadi kan ingin mengkolektifkan apa yang kami bikin di awal. Uh-uh. Kalau kami cuma gitu-gitu aja kan ya gitu-gitu aja hasilnya. Uh-uh. Nah, tujuan kami kan mau mengajakin orang di Palangkaraya itu buat apa ya, berulas kasih gitu kan dengan sesama. Eh, Kata yang nyinyir nih katanya kan, Iya. kok berbaginya itu dikontenin. Iya. Tapi kan balik lagi, Mm-mm. kami apa kami cek lagi kan, ya berbagi kan boleh ya terang-terangan, Iya. boleh juga sembunyi-sembunyi kan. Uh-uh. Nah, kalau kami milih terang-terangan kenapa Uh-uh. kan gitu, selama itu nggak menyalahin aturan kan. Iya. Yang nggak boleh itu yang nggak ikut berbagi. Ya kan, sudah Iya. nggak ikut nyinyir lagi gitu kan. Tapi ya itu mungkin sekilas masalah, mungkin bukan nggak enak ya, tapi ada gitu maksudnya, hal-hal yang apa ya, yang sedikit kadang-kadang tuh jangan-jangan nggak usah aja deh minggu depan kita berbagi, mungkin salah gitu kan. Iya. Tapi balik lagi, misalkan contoh nih ya, kami itu sering dulu itu berbagi di, tahu TPA kilometer 14 kayak, Iya. yang banyak sampah itu. Nah di sana itu banyak anak kecil di sana. Nah biasanya dulu kalau misalkan kami ke sana nggak cuma makanan kami bawa, tapi kayak misalkan buku tulis, terus buku-buku apa ya, bacaan gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kami ke sana pada senang anak-anak itu. Nah tiba-tiba kami mulai jarang tuh ke sana dan dicariin, kadang dicariin, mana bang katanya nggak kesini lagi. Mereka bukan nyari makanannya, Iya. tapi cuma nyari kami tuh banyak apa ya, nyamperinnya tuh lah, Uh-uh. kayak mana sih tim abang itu gitu-gitu kan, Iya. relawan itu katanya. Ternyata mereka yang cari bang lah, kayak kayak merasa terbantu dan merasa terhibur. Ya karena kan kadang berbagi itu kan nggak cuma bagiin makanan, tapi kayak apa ya, ada komunikasi gitu yang terjadi di momen-momen itu. Nggak cuma kayak ini makanan ambil makan silakan, nggak gitu. Tapi banyak hal yang kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi kita. Setelah kita turun ke lapangan, oh ternyata gini nih kondisinya di apa ya, di Palangkaraya gitu. Iya. Ada nggak sih bang saat abang berbagi momen yang paling diingat saat melakukan kegiatan ini? Banyak sih, dan agak bingung ya kalau menceritakan ya. Kenapa ini bisa bertahan sampai 2001 sampai 2025 ini, 4 tahun lebih kan udah. Iya. Berarti ada something yang sulit kami jelaskan dengan kata-kata gitu. Kalau dicari apa, apa ya, kesenangan, senangnya apa juga kan. Tapi kalau misalkan orang yang, maaf ya, yang senang membagikan apa ya, rezekinya, dia pasti punya sesuatu yang dia bakal rasain di luar apa ya, batin ya, gimana ya jelasinnya. Iya. Jadi ada batin yang istilahnya tersentuh. Iya. Kalau misalkan kita turun gitu, Kegembiraan tersendiri ya bang ya. gembira tuh enggak, cuma kayak bersyukur kali ya. Rasa Jadi syukur. bisa ngasih satu kotak tuh atau satu bungkus tuh, kayak ada syukur yang gimana gitu yang bisa dirasain. Nah per hari ini kalau turun bagian tuh aku hampir udah jarang. Sekarang tuh kebanyakan relawan yang ku suruh bergiliran turun apa ke lapangan. Kenapa? Karena aku kayak menghindari konflik interest gitu loh.
nanti dinilai aku cari apa gitu kan, cari popularitas kah atau apakah atau gimana gimana gitu. Jadi aku sekarang menghindari itu. Kalau misalkan aku mau turun, aku harus ya sebatas itu ya, mantau aja gitu-gitu. Oh iya. Gak enak gitu dinilai. Jadi banyak hal yang sekarang itu kayak harus hati-hati banget. Terus gimana caranya yang misalkan kalau sepi eh, makanan yang dibagi gimana sih biar bisa tetap rame, itu yang harus sekarang kami pikirin. Gimana caranya eh, anak-anak yang sering kami temuin tuh tetap dapat gitu loh, dapat perhatian dari kami aja, nggak yang gimana gitu ya. Untuk harapan komunitas Palangkaraya Berbagi ini apa Bang dari Abang sendiri? Harapannya apa ya, mungkin akunya ya, mungkin ya mudahan sehat-sehat terus. Soalnya kalau misalkan akunya yang nggak ada, mungkin udah nggak ada lagi nih. Memang ada, alhamdulillahnya gini, semenjak ada komunitas Palangkaraya Berbagi tuh banyak kok komunitas-komunitas lain yang yang kebangun gitu, yang berdiri di Palangkaraya dengan bermacam-macam judul. Misalnya A, B, C, D gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh orang-orang Palangkaraya tuh itu apa, sensitivitasnya terhadap sosial masyarakat tuh lumayan bagus. Dan ini tuh banyak ditiru di kota-kota lain, di kabupaten lain, maksudnya di Kalimantan Tengah tuh ada beberapa yang mereka tuh yang bikin, Bang boleh nggak bikin komunitas yang sama judulnya beda tapi gerakannya mirip. Aku perbolehkan, kan nggak ada aturan juga. Dan kami juga bukan siapa-siapa kok, bukan yang pertama, bukan yang gimana-gimana. Di Jawa pun kan sudah banyak yang gini-gini. Kami cuma melakukan hal yang sama gitu-gitu. Dan itu sih kalau harapannya tadi tuh ya semoga ini tuh bisa bermanfaat terus bagi yang menerima. Dan kalau misalkan apa ya, kami tuh ada punya kekurangan yang mohon maaf, misalkan makanannya kurang enak kah, kurang mewah kah, terus kurang kemasannya kurang menarik kah, ya itulah yang itu yang terjadi gitu. Karena kan warung-warung tadi itu yang kami beli makanannya itu ya gitu, sebatas itulah kemampuan mereka menyediakan makanannya. Gitu. Tapi pasti mereka yang menerima merasa terbantu Bang dengan adanya kegiatan ini. Dan aku jamin makanan yang dibagi itu pasti enak kok. Karena sebelum kami beli pun biasanya kami cek dulu kualitasnya segala macamnya. Jadi sebelum ada rame-rame MBG tuh, nah kami mungkin sudah terbiasa tuh gitu-gitu. Cuma mungkin pola aja yang beda. Kalau untuk narahubung sendiri Bang, siapa tahu nanti setelah podcast ini ada yang mau berbagi juga, biasanya bisa lewat mana nih Bang? Paling enak tuh lewat Instagramnya aja, cari aja Palangkaraya Berbagi. Boleh DM, boleh. Ada kok, tapi nomor itunya, itu nomor pribadiku memang yang kupajang di situ. Kenapa memang kupajang? Karena itu sebagai pertanggungjawaban kami bahwa siapapun boleh menghubungi di situ dan bakal dibalas setiap saat. Boleh jadi relawan boleh, terus boleh ikut membagikan boleh. Misalkan mau masak sendiri, mau makanannya kami ambilkan boleh, apapun boleh. Selama masih bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan, itu sih. Ya baik, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Bang sudah berbagi cerita.